Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji PPG dalam jabatan angkat 4 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Samsudin Nur Indra Kusuma. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 4 tahun 2021 di LPTK Universitas Jambi. Pada hari ini, Senin 6 Desember tahun 2021 pukul 8.30, saya akan melaksanakan uji kinerja dengan kartu peserta ujian saya. Ini nomor peserta ujian yaitu 2021-822158 dan nomor peserta PPG 2015-0215 5066 dan NIM PPG saya A2G421013. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 1 Rantau Panjang dengan materi transformasi geometri translasi. Mohon kepada teman-teman untuk memberikan kritik dan saran untuk pembelajaran praktik saya untuk kedepannya. Mungkin itu saja perkenalan dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa untuk belajar tentang semangat Allah. Oke, semangat ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini ya, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoanya dalam hati saja. Ya, sesuai. Tolong pimpin doa. Itu tolong pimpin juga. Doa mulai. Doa mulai. Oke, terima kasih Riko. Ya, semoga apa yang kita doakan pada hari ini semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, anak-anak, kita hari ini akan belajar. Pak Aceh dulu. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Ada yang tidak hadir kan? Ya, siapa? Kenapa tidak masuk? Sakit. Ada 2 orang yang tidak masuk ya? Oke. Nah, sekarang semoga teman-teman kita yang sakit itu semoga cepat-cepat sembuh sehingga kita bisa belajar bersama lagi ya. Nah, selanjutnya tolong siapkan pembelajaran kita pada hari ini ya. Lihat, mungkin ada di samping kanannya ada kotoran ya. Atau rapikan bangkunya kalau bisa tidak rapi ya, untuk kesiapan kita pada hari ini. Kemudian bukalah bukunya ya untuk pelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk mengingatkan supaya kalian bisa pada hari ini belajarnya maksimal ya Pak. Pak ingatkan dulu materi sebelumnya. Nah, yang Pak tanyakan dulu yang pertama tentang sistem koordinat Kartesius. Apa itu pengertian dari koordinat Kartesius? Ada yang tahu? Tunjuk tangan. Yang mana? Pengertiannya apa? Ini
sistem yang digunakan untuk menentukan titik dalam bidang dengan menggunakan program yang disebut koordinat X atau aksis dan koordinat Y atau koordinat dari titik tersebut. Oke, jadi sistem koordinat itu suatu bidang kartesius, ada di sana ada sumbu X atau aksis dan sumbu Y atau ordinat ya. Kemudian apa kegunaan koordinat kartesius itu? Ada yang tahu apa kegunaannya? Oke. Kartesius yaitu untuk menentukan posisi titik pada bidang koordinat. Jadi kegunaannya menentukan posisi ya, kan di koordinat kartesius itu kita pasti ada titik. Nah, titik itu akan supaya kita bisa tahu posisinya. Itu kegunaan dari koordinat kartesius. Nah, supaya lebih memahami lagi ya, Pak ada mengingatkan lagi supaya lebih paham lagi, sehingga karena ini ada kaitannya untuk materi kita pada hari ini, menentukan posisinya ya. Nah, ini soal. Nah, di sini ada soal yang terdapat di titik koordinat kartesius. Nah, itu ya, situ. Nah, di sana ada banyak ya titik-titiknya. Pak misalkan saja dari ini soal ini. Nah, karena kalian sudah memahami sangat tentang materi ini ya. Bagaimana cara menentukan titik dari soal ini? Kalau di titik perumahan, berapa titiknya? Ada yang tahu? Oke, silakan. 6,5. Ya. Satuan ke kanan. Yang 5 satuan ke kiri. Oke, karena dia titiknya perumahannya kan ada di sini. Nah, jadi titiknya itu 6,5. Karena semua positif, saat 5 6 yang positif, Y-nya positif. Jadi 6 satuan ke kanan, 5 satuan ke atas, gitu ya. Kemudian selanjutnya untuk titik pemakaman. Nah, ada yang tahu berapa? Nah, ya silakan. Min 5,2 posisinya 5 satuan ke kiri dan 2 satuan ke bawah. Oke, benar sekali ya. Jadi titiknya itu di pemakaman itu kan semuanya negatif. Jadi di sini sudah diindikan 5 satuan ke kiri dengan 2 satuan ke bawah. Jadi 5 satuan ke kiri, 2 satuan ke bawah. Jadi posisinya semua negatif. Kemudian selanjutnya, nah hari ini kita akan belajar tentang translasi, transformasi yang kedua yang telah kita pelajari sebelumnya. Yang kedua yaitu translasi atau pergeseran. Nah, itu ya. Kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan transformasi geometri, baik refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Yang ke-4.5 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri, baik itu refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Itu kompetensi dasarnya. Kemudian indikatornya. Indikator yang akan kita pelajari hari ini yaitu menganalisis konsep transformasi geometri translasi atau pergeseran yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. 3.5.5 menggambarkan bayangan hasil translasi pada bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Kemudian yang untuk 4.5.2 itu memecahkan masalah konseptual yang berkaitan dengan konsep dan bayangan hasil transformasi geometri translasi. Nah, itu untuk indikatornya. Nah, tentunya setelah indikator tentunya pasti ada tujuan yang harus kita capai, yaitu melalui pembelajaran saintifik dengan model pembelajaran problem based learning dibantu dengan LKPD dan bahan ajar. Diharapkan siswa mampu A. menganalisis konsep transformasi translasi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual dengan cermat. Yang B. menggambar bayangan hasil translasi dengan bidang koordinat kartesius.
yang dihubungkan dengan masalah kontekstual dengan tepat. Kemudian yang ketiga, memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan konsep dan bayangan hasil transformasi geometri translasi dengan benar. Nah, ini tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini. Nah, selanjutnya dulu yang ini. Jelas tidak suaranya? Hah? Jelas? Jelas. Ya. Nah, ini dari video ini merupakan manfaat dari pembelajaran kita pada hari ini, yaitu translasi. Manfaatnya apa? Nah, itu di situ ada gambar video apa? Seorang anak naik eskalator. Nah, itu salah satu manfaatnya. Kalau kita memandang di sehari-hari ya, itu pada eskalator. Pernah kan naik eskalator? Pernah tidak? Pernah, tentu pasti pernah. Nah, itu salah satu manfaatnya. Kemudian yang kedua, di situ ada game. Nah, game itu salah satu manfaat di pembelajaran ini. Kalau misalkan kalian ingin menjadi programmer ya mungkin ya, jadi kalian bisa membuat game seperti itu tadi. Nah, itu salah satu manfaat dari pembelajaran kita pada hari ini ya. Selanjutnya ya, aturan dalam pembelajaran kita pada hari ini ya. Jadi kita punya aturan ya, aturan untuk pembelajaran kita pada hari ini ya. Yang pertama jangan ribut pada saat proses proses belajar mengajar. Yang kedua, angkat tangan jika ingin bertanya. Yang ketiga, izin jika ingin keluar buang air kecil atau besar. Yang keempat, bicara langsung pada pokok permasalahan. Maksudnya kalau misalnya ada pertanyaan langsung Pak tanya, nah, itu ya langsung ke pokok pertanyaan. Kemudian yang kelima, tetap ya, ini aturan kita pada hari ini. Kemudian selanjutnya, nah tentunya setelah ada tujuan, pastinya Pak akan menilai kalian. Nah, penilaian Pak yang ada 3. Afektif, yaitu sikap kalian, sikap yang bagaimana, sikap proses pembelajarannya, sikap kalian saat doa dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kognitif atau pengetahuan, itu dari evaluasi. Nanti akan Pak kasih soal setelah pembelajaran ini. Nah, itu yang Pak akan nilai. Kemudian yang ketiga, yaitu psikomotor atau keterampilan. Keterampilan itu ketika diskusi, bagaimana diskusinya atau proses tanya jawabnya, dan bagaimana kalian menyikapi pembelajaran ini ya, itu untuk terampil gak jika kalian berdiskusi dan bertanya nanti ya. Tuh, itu penilaiannya. Kemudian yang selanjutnya ya, pernah lihat catur? Nah, bagaimana di situ lihat catur? Apa saja yang ada di catur? Pernah kan? Apa di catur itu? Nah, ada apa saja? Ada pion, ada apa? Kuda, ada raja, gitu kan? Nah, tentunya untuk melakukan itu pastinya kalian kan harus ada aturan kan untuk berjalan kan? Aturannya kan kalau harus pion itu harus 1 langkah atau 2 langkah, untuk makan cuman ke samping saja gitu ya. Kalau kuda itu berangkatnya bagaimana? Nah, itu ya pasti ada aturannya ya itu. Nah, sekarang kalian simak dulu video ini.
itu ya. Nah itu apa yang kalian lihat tadi? Yang pertama tentang apa? Tentang drum band kan? Nah, itu yang kedua orang main catur. Nah dalam drum band itu di situ tersirat dari pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang translasi. Kan mereka kan pindah-pindah kan? Nah itulah yang kita akan pelajari pada hari ini, translasi ya. Jadi ketika kalian pindah-pindah itu tadi itu termasuk dengan translasi. Nah kemudian untuk orang main catur, kan? Apa itu kan? Punya aturan mereka kan? Kalau ini harus ada aturannya kan? Kalau mau pion ini pindahnya cuma 2 langkah atau 1 langkah dan maka cuma ke kiri saja. Nah itu ya. Oke, paham ya? Jadi yang di situ nggak tahu nggak kegunaannya bagaimana itu, bagaimana caranya? Tahu tidak? Tidak tahu. Semangat ya. Jadi supaya semangat kita pada hari ini, mari kita tepuk dulu ya. Oke, oke, tepuk semangat. Asik, asik, jos. Ulang sekali lagi, semangat lagi ya. Tepuk semangat. Asik, asik, jos. Oke, terima kasih. Nah, supaya lebih konsentrasi lagi untuk belajar kita pada hari ini ya, kita tepuk konsentrasi dulu ya. Bagaimana? Sudah pernah kan? Kalau belum tahu nanti Pak ajar dulu. Ajar dulu ya. Tepuk konsentrasi. Waktu konsentrasi dimulai. Oke, kita mulai. Tepuk konsentrasi. Waktu konsentrasi dimulai. Oke, terima kasih ya. Jadi supaya lebih semangat lagi kita belajar hari ini ya. Sudah semangat dari tepuk-tepuk tadi ya. Semoga kita ini apa yang kita lakukan tepuk tadi biar semangat ya. Nah selanjutnya silakan kalian bentuk kelompoknya masing-masing. Silakan bentuk kelompoknya ya. Sudah. Dan sekarang Pak bagikan RKPD dan bahan ajar. Sudah semua mendapatkan ini? Sudah? Sudah. Nah, sekarang di LKPD itu terdapat permasalahan 1, permasalahan 2 dan permasalahan 3, ya kan? Nah, itu ya. Jadi silakan kalian kerjakan dari soal-soal itu, dari permasalahan 1, permasalahan 2 dan 3 itu ya. Di LKPD-nya masing-masing. Kalau misalkan tidak paham silakan tanyakan ya. Kalau kurang paham silakan tanyakan. Kemudian kalaupun sumber untuk mencari sumber ini bisa di buku lainnya, bahan ajar yang Pak bagikan, atau bisa di internet ya. Silakan kerjakan. Jadi di permasalahan 1 itu kalian isi sesuai pertanyaan, kemudian kalian simpulkan dari jawaban kalian. Kemudian permasalahan 2 itu kan berbentuk grafik koordinat kan, kartesius kan. Nah, silakan kalian kerjakan berdasarkan soal, kemudian simpulkan. Kemudian yang terakhir itu juga seperti yang Pak jelaskan tadi ya. Silakan kerjakan. Kalau sudah kurang paham, tanyakan.
dari kita ini satu. Kalau titik ini ditranslasikan dengan titik yang ini tadi, ini hasilnya apa jadi? Ini hasilnya kan? Nah tadi berapa translasi tadi kita tuju dengan? Coba tulis di sini. T, Nah, coba dari sini ke sini dapat hasilnya ini. Bagaimana caranya? Nah, betul. Ini tambah ini, sini nih kan? Nah ini titik x, y dia apa tadi? Nah ditambahkan dengan translasi ini. Oke, ditambah ini. Yang x dulu ya x, ini tidak x. Terus, baik, yang mana? Nah ini, lihat saya tadi lagi ke sini, sudah baca di sini, lihat di sini. Kan katanya kan sudah kita tahu tadi kan, ini 7 dengan 8 ditranslasikan 7 kan? Min itu kan arah ke untuk sumber x kan arah ke kiri ya, jadi 7 arah ke kiri, 8 arah ke jadi terus ke sini. Jadi gitu. Kalau sudah semua ya? Sudah sih. Sudah. Kalau sudah silakan presentasikan untuk permasalahan 1. Singkat saja langsung jawab ya. Nah silakan. Kelompok 1, kelompok 3. Maju semuanya. Bacakan ya. Permasalahan 1, jadi jawabannya apa? Yang dimaksud adalah dengan berkanan. Jawabannya terdiri atas dan bawah. Permasalahan 1 saya Penyelesaian translasi yang dimaksud adalah perbedaan ke kanan, ke kiri, atas dan ke bawah. Mengubah pindahan bidat catur dari S8 ke D2 adalah sebagai berikut. Perpindahan bidat catur dari S8 ke H6 adalah kedua. Jawabannya kedua. Satuan ke kanan dan 2 satuan ke bawah. Perpindahan dari H6 ke D2 adalah 4 satuan ke bawah dan 4 satuan ke kiri. terus Kesimpulannya, translasi adalah bisa disebut juga dengan perjalanan, yaitu transportasi yang memindahkan titik-titik tanda pindah dengan arah dan jarak tertentu. terus Kedua, pemindahan pada translasi hanya dilakukan dengan menggeser atau dengan ke kanan, ke kiri, atas dan ke bawah. nah, jadi untuk jawabannya ada yang berbeda. Jadi untuk yang pertama permasalahan 1, bidak catur H8 ke H6 itu 2 satuan ke kanan, 2 satuan ke bawah ya. Tidak sama dah. Nah yang sudah itu H6 ke D2 4 satuan ke mana? 4 satuan ke bawah, terus 4 terus nah 4 satuan ke kiri sama tidak? Sama. Oke, terima kasih, silakan duduk. Kita tepuk tangan buat. Selanjutnya untuk permasalahan 2. Oke, ini silakan. Maju semua. Oke, dari sini nanti. Nah. Oke, jadi yang A itu 10 ke kanan, 3 ke atas, sama tidak? Sama. Selanjutnya B. Jika hari Kesimpulan, translasi suatu titik P, X
kesimpulannya untuk mencari translasi di titik X, Y oleh A, B menghasilkan X ditambah A, Y ditambah B. Sama tidak? Sama. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Kita tepuk tangan dulu. Nah, jadi Pak kuatkan lagi bahwa untuk menjawab ini tadi dari yang pertama permasalahan satu tadi ya sudah tahu ya pengertian translasi. Nah, untuk permasalahan dua ya kita harus tahu dulu ya. Misalkan di sini ya, coba lihat di sini. Ini ya. Di sini Pak gunakan aplikasi GeoGebra untuk membuktikan bahwa apakah benar jawaban kalian. Nah, titik yang tadi yang nomor C ya, yang nomor permasalahan 3 ya. Permasalahan 3 itu titik A, titik P-nya itu 2,4 kan? Nah, ini 2,4 titik P. Titik P, jawab lihat sini dulu ya. Nah, ini titik P ya. Nih titik P. Di genggam itu Q-nya berapa? 5,1 titik Q ini. Nah, ditranslasikan katanya tadi 7 ke kiri, 8 ke kanan, ke atas, nah, ke atas kan. Jadi kalau sumbu X itu ke kanan dan ke kiri, kalau sumbu Y ke atas dan ke bawah. Kalau dia sumbu positif ke kanan, kalau dia negatif ke kiri. Karena ini negatif maka sumbunya ke kiri. Nah, kita misalkan ini karena translasi itu tidak jauh dari vektor ya. Jadi ini, nah ini translasi ya. Jadi otomatis kalau kita gerakkan lagi, misalkan kita gerakkan translasinya berapa, dia berubah juga nah jadi otomatis mereka ini ya. Nah, hasilnya itu otomatis. Kalau kita gerakkan sekian berapa banyak ke kanan, ke kiri, ke sini juga bisa bergerak nah, di sini. Nah, otomatis jadi kan. Jadi otomatis untuk mencari tidak perlu lagi pakai ini, tapi konsepnya harus paham bahwa konsepnya yang nomor permasalahan 3, translasi itu adalah penjumlahan dari titiknya dengan translasinya X ditambah A ditambah Y ditambah B, itu kan yang seperti yang dijawab tadi. Lihat. Nah, jadi yang permasalahan 2 itu kan dia bentuk analisis ya. Jadi analisisnya kita analisis dulu soalnya supaya tidak terjadi miskonsepsi bahwa yang ditanya dengan yang dijawab apa. Nah, jadi tidak ini, jadi harus tahu dulu, analisis dulu soal, kemudian baru bisa menjawabnya. Itu ya nomor 2. Nah, jadi paham ya, jadi harus pastikan dulu konsepnya supaya tidak terjadi miskonsepsi. Nah, selanjutnya ya untuk menutup materi kita pada hari ini ya. Untuk menutup materi kita pada hari ini kita simpulkan dulu. Ya, simpulkan dari poin-poinnya apa? Poin yang pertama tadi apa? Pengertian translasi tadi apa? Pengertiannya apa tadi? Nah, itu ya. Jadi apa pengertiannya? Translasi itu adalah apa? Poin-poinnya apa? Translasi adalah apa? Transaksi yang menggunakan titik pada bidang dengan arah dan Nah, pemindahan titik suatu objek dari titik awal ke titik akhir, itu ya. Itu translasi. Nah, untuk apa namanya? Untuk translasi suatu titik terhadap suatu titik lainnya, maka kita pakai yang ini tadi, pakai aplikasi GeoGebra atau dengan rumus tadi X ditambah A, Y ditambah B. Nah, itu untuk apa namanya? Untuk poin penting yang harus kita pelajari ya. Refleksi dulu dari materi yang kita pelajari pada hari ini, bagaimana apa namanya dari pembelajaran kita, bagaimana rasanya, bagaimana prosesnya, bagaimana. Ada yang bisa merefleksi dari pembelajaran kita pada hari ini? Ada yang bisa di sini? Apa yang merasakan? Nah, jadi menyenangkan, terus apa lagi? Mudah kan? Mudah karena apa? Karena dikerjakan secara berkelompok. Jadi apa lagi kalian ini?
Dari segi pembelajarannya bagaimana? Ya, jadi lebih enak. Jadi pakai geografa kita lebih langsung tahu jawabannya ya. Nah itu ya. Jadi walaupun kita tapi harus tahu konsepnya dulu ya. Jadi enak. Ini sebagai refleksi kita bahwa untuk selanjutnya kita bisa belajar seperti ini. Jadi kalian lebih gampang menjawab, lebih mudah ya. Jadi kan karena berkelompok, jadi lebih enak. Sudah itu penggunaannya lebih, teknologinya lebih enak ya. Jadi kalian bisa fokus ke sini ya. Nah, itu ya. Jadi itu refleksi kita pada hari ini. Nah, selanjutnya Pak ada tugas untuk kalian ya. Silakan kerjakan di rumah ya. Halaman kerjakan di rumah. Untuk materi yang selanjutnya Pak, untuk tugasnya itu silakan jawab ketika untuk tatap muka selanjutnya ya. Untuk materi selanjutnya yaitu geometri transformasi dilatasi ya. Jadi untuk materi selanjutnya tentang dilatasi ya. Kita tutup materi kita pada hari ini dengan kita itu berdoa ya. Silakan doa dalam hati saja. Silakan memimpin doa. Itu doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih untuk materi kita pada hari ini. Cukup sekian ya. Pak Ketuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.